Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-29 chapter keempat. Di tempat lain, pasukan Horsehead ternyata sudah berhasil mendeteksi posisi Tatsuya. Alwan juga sudah bersiap-siap dengan senapan serbunya untuk segera menyerang Tatsuya. Lalu Alwan menyuruh Bartley untuk langsung menurunkan helikopternya lebih rendah lagi agar Alwan bisa membidik dan menembak Tatsuya. Tidak lama, Alwan pun akhirnya melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai motor listrik dan itu adalah Tatsuya. Di sisi lain, saat ini Tatsuya sudah pergi meninggalkan stasiun Odawara dan dia sudah berjalan sejauh 20 km dari stasiun itu. Tapi tiba-tiba Tatsuya mendengar sebuah suara helikopter yang mendekat ke arahnya. Tatsuya pun langsung menyelidikinya dengan elemental sight-nya. Tatsuya akhirnya tahu bahwa helikopter itu dinaiki oleh sekelompok pasukan tempur. Tapi tidak lama, orang-orang di helikopter itu malah langsung menembak Tatsuya. Dengan sigap, Tatsuya langsung turun dari motornya dan langsung berlindung di balik motornya. Dan Tatsuya pun langsung menjadikan motor itu sebagai perisainya, lalu melemparkannya dengan sihir ke arah helikopter. Lalu, motor yang dilempar Tatsuya pun akhirnya menabrak helikopter itu dan membuat helikopter itu menjadi terguncang. Tatsuya pun tidak tinggal diam. Tatsuya langsung mengeluarkan sihir Mist Dispersion untuk melenyapkan helikopter itu. Dan dalam sekejap, helikopter itu menjadi debu. Tapi, sisa-sisa dari bahan bakar dari helikopter itu malah berceceran di sekitar jalan, lalu terbakar dan membentuk seperti bola api. Dan itu membuat para pengemudi yang lain yang sedang lewat menjadi sangat panik dan mulai berlari menjauh dari mobil mereka dan membuat area di sekitarnya menjadi sangat sepi. Setelah itu, tiba-tiba muncullah 8 orang yang keluar dari kobaran api tersebut. Tapi 4 orangnya sudah menjadi mayat karena terbakar dan 4 lainnya berhasil selamat. 4 orang yang selamat itu terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang itu lalu memulai merapalkan sihir untuk menyerang Tatsuya. Tapi Tatsuya juga sudah siap dengan mengeluarkan si Eddie Trident miliknya. Tatsuya langsung merapalkan sihir Mist Dispersion kepada mereka berempat. Dalam sekejap, mereka semua menghilang menjadi debu. Dan mayat keempat rekannya yang sudah mati saat ini sudah habis terbakar dan menjadi abu. Tatsuya bahkan tidak butuh waktu sampai 3 menit untuk melenyapkan mereka semua. Setelah pertarungan itu selesai, tiba-tiba ada beberapa mobil polisi berlapis baja yang datang ke lokasi tersebut. Tatsuya dengan cepat langsung menaiki motornya dan melesat menjauh dari tempat itu karena Tatsuya tidak mau membuang-buang banyak waktu untuk berurusan dengan polisi. Tatsuya juga langsung mendekomposisi seluruh kamera pengintai agar Tatsuya tidak terdeteksi. Setelah itu, Tatsuya pun melanjutkan pengejarannya terhadap Minoru. Dan Tatsuya sudah mengaktifkan mode perubahan pada warna motornya. Motor Tatsuya memiliki teknologi yang sangat canggih. Motor itu bisa berubah-ubah warnanya sesuai yang pemiliknya inginkan. Tatsuya merubah warna motornya dari hitam menjadi warna biru untuk mencegah para polisi melacak dirinya. Di tempat lain, Minoru dan Minami sudah tiba di Yokosuka. Minami sebenarnya masih memiliki keraguan untuk pergi bersama Minoru. Dan Minoru juga menyadari akan hal itu. Dia melihat Minami yang terlihat sangat gelisah.
Tapi Minoru berpikir bahwa mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu. Minoru pun lalu langsung mengajak Minami untuk segera pergi. Minami pun setuju dan dia mengikuti Minoru yang sudah berjalan lebih dulu di depannya. Dan akhirnya mereka pun berjalan menuju ke pelabuhan militer Yokosuka. Di tempat lainnya, Tatsuya sudah dekat dengan mobil yang telah dicurigainya membawa Minami. Tapi akhirnya Tatsuya menyadari jika di dalam mobil itu hanya ada robot humanoid Minami, dan robot itu hanya dimasukkan kopian dari Edios asli milik Minami. Tatsuya menyadari jika dia sudah ditipu kedua kalinya, tapi Tatsuya memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Lalu Tatsuya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam lagi dengan menggunakan Edios kopian Minami untuk menemukan Edios Minami yang asli dan mendapatkan lokasinya. Tidak lama, akhirnya Tatsuya pun berhasil menemukan lokasi Minami yang asli setelah dia mencoba menganalisa Edios asli Minami dengan menggunakan Edios kopian dari Minami yang saat ini ada di humanoid itu. Tatsuya akhirnya tahu bahwa Minami saat ini ada di Yokosuka, dan lebih tepatnya dia sedang berada di pintu masuk pelabuhan militer Yokosuka. Setelah itu, Tatsuya pun memutuskan untuk langsung menuju ke sana dengan terbang menggunakan flight suite-nya. Tapi ternyata dia dihentikan oleh sesuatu yang tidak terduga. Saat Tatsuya mencoba untuk terbang, tiba-tiba Tatsuya berada di dunia ilusi. Tatsuya di sini mengetahui kalau dia saat ini telah terpengaruh oleh sihir ilusi milik seseorang, dan sihir ilusi ini tidak akan membiarkan Tatsuya untuk terbang mengejar Minami dan Minoru. Akhirnya Tatsuya pun memutuskan untuk mencoba menghentikan ilusi ini. Tapi Tatsuya tidak menggunakan sihir gram, tapi lebih memilih menggunakan sihir pembalik. Efek dari sihir ini membuat si perapal sihir ilusi akhirnya terlihat. Ternyata orang itu adalah Kokonoe Yakumo. Di tempat lain, Raimon saat ini sudah menjemput Minoru dan Minami, dan Raimon juga sudah menyiapkan mobil untuk membawa mereka menuju ke kapal induk USNA, dan juga sudah menyiapkan rute yang aman untuk mereka lewati. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam mobil dan mulai berjalan menuju ke kapal induk. Raimon lalu bertanya kepada Minoru, apakah Tatsuya berhasil menyusul Minoru. Minoru lalu bilang jika Tatsuya saat ini pasti sedang mengejarnya, dan ada kemungkinan juga bahwa walaupun mereka sudah sampai di kapal, Tatsuya bisa menyusul sampai ke kapal. Raimon yang mendengar itu memutuskan untuk segera bergegas meninggalkan Jepang. Di tempat lain, saat ini Tatsuya sedang kebingungan karena dia tidak tahu kenapa Yakumo mencoba menghalangi dirinya. Tatsuya lalu bertanya ke Yakumo, kenapa Yakumo menghalanginya untuk mengejar Minoru. Yakumo pun langsung bilang ke Tatsuya untuk tidak marah terlebih dahulu. Yakumo bilang dia hanya ingin berbicara sesuatu dengan Tatsuya. Tapi Tatsuya tidak peduli, dia langsung mengaktifkan lagi sihir penerbangannya untuk terbang mengejar Minoru. Tapi dihentikan lagi oleh sihir ilusi milik Yakumo. Tatsuya yang mengetahui itu, Tatsuya menjadi sangat kesal. Dan Tatsuya lalu bertanya ke Yakumo, apakah Yakumo saat ini sudah berpihak dengan Minoru. Tapi Yakumo tidak menjawab pertanyaan itu. Yakumo malah bilang jika mungkin sekarang Minoru dan Minami sudah naik di atas kapal induk USNA. Yakumo juga malah bertanya balik ke Tatsuya. Yakumo bilang kenapa Tatsuya ingin cepat-cepat menyusul mereka. Tatsuya yang saat ini masih kesal, dia langsung menjawab pertanyaan dari Yakumo. Tatsuya bilang karena kalau mereka sampai berlayar, maka akan timbul masalah yang sangat besar.
Tapi Yakumo membantah jawaban dari Tatsuya. Yakumo langsung bilang bahwa tindakan Tatsuya juga sudah menimbulkan masalah yang besar. Akhirnya Tatsuya hanya bisa diam mendengar bantahan dari Yakumo. Yakumo pun mulai menjelaskan ke Tatsuya. Yakumo bilang bahwa semua tindakan Tatsuya sebelumnya sudah menyebabkan masalah tingkat tinggi dan menyebabkan keributan di dalam negeri, seperti meledakkan helikopter dan ada mayat yang terbakar, dan itu akan menjadi bukti untuk polisi. Dan polisi tidak akan tinggal diam dengan kejadian yang Tatsuya sebabkan. Ditambah lagi, Kudo Soshi sudah bersaksi dan menuduh Tatsuya telah menyebabkan insiden kebakaran di lautan pohon. Tatsuya yang mendengar itu, dia hanya bisa terdiam. Yakumo lalu melanjutkan ceramahnya terhadap Tatsuya. Yakumo bilang, ledakan yang disebabkan boneka-boneka parasit di rumah sakit Chofu itu juga secara tidak langsung adalah karena pertengkaran Minoru dan juga Tatsuya. Tapi Tatsuya semakin kesal karena dia merasa semua kesalahan dilimpahkan kepadanya dan bukannya kepada Minoru. Lalu Tatsuya yang kesal bertanya kepada Yakumo, kenapa Yakumo menghalangi Tatsuya saat ini? Dan Yakumo menjawab jika dia tidak akan membiarkan Tatsuya untuk pergi. Yakumo terus meyakinkan Tatsuya. Yakumo lalu bilang, jika hidup Minami dan pilihan Minami untuk menjadi parasite atau tidak, itu adalah keputusan Minami sendiri. Tatsuya dan Miyuki tidak bisa memaksakan kehendak mereka kepada Minami. Tapi Tatsuya tidak peduli. Tatsuya langsung marah. Lalu Tatsuya bilang ke Yakumo jika Yakumo jangan mengganggu urusannya. Tapi Yakumo membalas jika dia tidak akan membiarkan Tatsuya untuk pergi. Akhirnya mereka berdua siap-siap untuk bertarung satu sama lain. Di tempat lain, Minoru dan Minami sudah sampai di dermaga dan sudah menaiki kapal kecil untuk menuju ke kapal induk yang berada agak jauh dari dermaga. Setelah mereka sampai di laut, Minami dan Minoru menjadi sangat kaget karena mereka tidak menemukan adanya kapal induk yang besar. Tapi ternyata Minoru salah mengira. Dia mengira jika yang dimaksud kapal induk adalah kapal yang besar. Tapi ternyata itu adalah sebuah kapal selam angkatan laut USNA dan kapal itu bernama Coral. Di tempat lain, Tatsuya dan Yakumo saat ini sudah mulai bertarung. Tatsuya sudah siap dan mengeluarkan si Edi Trident miliknya dan langsung menembakkan sihir ke arah Yakumo. Tapi sebelum serangan itu sampai ke Yakumo, Yakumo sudah menghilang. Tiba-tiba, Tatsuya menjadi sulit bergerak. Tatsuya merasakan jika dirinya seperti telah diikat oleh udara. Tatsuya pun langsung menggunakan sihir Gram Demolition untuk membatalkan sihir yang mengikat pergerakannya. Setelah itu, Tatsuya pun langsung melompat mundur. Tapi Yakumo langsung melemparkan pisau kunai ninjanya langsung ke arah Tatsuya. Tapi untungnya berhasil dihindari dengan mudah oleh Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya memutuskan untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Tatsuya lalu menaruh kembali si Edi Trident-nya dan menggantinya dengan belati atau pisau pendek. Tatsuya di sini menyadari jika Yakumo tidak akan bisa dikalahkan dengan sihir di pertarungan 1 lawan 1. Setelah itu, Yakumo lalu langsung menyerang lagi dengan kunai-kunainya. Tapi Tatsuya tidak menghindarinya. Dia menahannya dengan pisau belati yang dia pegang. Tapi tiba-tiba Yakumo langsung menghilang dari pandangan Tatsuya saat Tatsuya sedang fokus untuk menangkis kunai-kunai yang dilemparkan kepadanya. Tatsuya juga tidak tinggal diam. Tatsuya langsung mengaktifkan Elemental Sight miliknya untuk melacak Yakumo. Tapi dengan pandangan Elemental Sight-nya,
ternyata terdeteksi ada 9 Yakumo. Dan mereka sedang melompat-lompat mengelilingi Tatsuya seperti ninja. Tatsuya lalu berpikir, dan Tatsuya beranggapan bahwa sihir yang digunakan oleh Yakumo adalah sihir Matoi. Tatsuya lalu langsung mengeluarkan sihir First Strike-nya dan menyerang ke semua bayangan milik Yakumo. Dan dalam sekejap, 8 bayangan itu langsung menghilang. First Strike adalah sihir yang Tatsuya gunakan untuk mengalahkan Parasite. Dan akhirnya tersisalah 1 bayangan lagi yang tidak menghilang. Tapi Tatsuya tahu jika itu bukan Yakumo yang asli. Lalu bayangan Yakumo yang masih tersisa itu langsung menyerang Tatsuya dengan senjata Kodachi miliknya. Dan Tatsuya langsung menangkisnya dengan belatinya. Lalu Tatsuya berusaha untuk menangkapnya dengan tangan kirinya. Tapi Yakumo langsung mundur ke belakang menjauh dari Tatsuya. Dan setelah itu terjadilah adu senjata saling menebas antara Yakumo dan Tatsuya. Setelah itu Yakumo langsung menggunakan bom asap. Dan bom asap yang sangat tebal muncul antara Tatsuya dan Yakumo. Tatsuya pun langsung mencoba mendeteksi Yakumo dengan elemental sight miliknya. Tapi Tatsuya sama sekali tidak bisa mendeteksi Edios milik Yakumo. Tatsuya merasa kalau saat ini dia terpojok. Saat ini Tatsuya bisa mendengar suara Yakumo berbicara dari segala sisi. Tapi Tatsuya tidak bisa menemukan di mana Yakumo berada. Tatsuya pun langsung mencoba untuk tetap tenang dan mencoba menganalisa dengan mempelajari pola-pola serangan dari Yakumo. Dan akhirnya Tatsuya pun menemukan posisi Yakumo. Tatsuya langsung meninju ke arah yang dia perkirakan jika Yakumo ada di situ. Dan ternyata benar, Yakumo ada di situ. Tapi Yakumo juga dengan tangannya berhasil menahan tinjuan dari Tatsuya. Tapi tiba-tiba pertarungan mereka pun dihentikan oleh sebuah mobil yang melaju sangat cepat ke arah mereka. Sebenarnya Yakumo telah memasang penghalang agar tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Tapi saat ini Yakumo harus bertarung serius dengan Tatsuya. Yakumo berpikir bahwa dia tidak bisa lagi menahan penghalang sambil bertarung dengan Tatsuya, karena Tatsuya berhasil menekannya untuk bertarung dengan serius. Akhirnya Yakumo pun memutuskan untuk mengajak Tatsuya ke area pertarungan yang jauh dari keramaian. Di tempat lain, Kuroba Mitsugu membawa Fujibayashi Nagamasa ke tepi danau Kawaguchi. Di sana sudah ada Kuroba Ayako dan juga Kuroba Fumiya. Ayako pun langsung memarahi ayahnya dan bertanya kepada ayahnya, kenapa ayahnya tidak memberikan Tatsuya bala bantuan. Tapi Mitsugu bilang ke Ayako, jika Tatsuya sudah berhasil mengatasi sendiri penyabotase dan pasukan khususnya mengejarnya. Tapi Ayako masih belum puas, karena Ayako tahu jika saat ini Tatsuya sedang dihalangi oleh Yakumo dan harus mengirimkan Tatsuya bantuan. Keluarga Kuroba sudah memantau setiap situasi di sekitar Tatsuya selama misi ini berlangsung untuk memantau situasi Tatsuya dan perkembangan misi dari Tatsuya, yang nantinya informasi itu akan dikirimkan ke keluarga utama, yaitu Yotsuba. Tapi satu-satunya keluarga utama yang tidak diberikan informasi hanyalah Miyuki. Fumiya juga memaksa ayahnya untuk mengirimkan bantuan kepada Tatsuya. Tapi Mitsugu bilang kepada anak-anaknya jika musuh Tatsuya yang menghalanginya saat ini adalah seorang penyihir terbaik yang menggunakan sihir ninjutsu modern, dan mencoba melawannya dengan banyak orang adalah pilihan yang sangat bodoh. Dan juga hal ini malah akan menghambat Tatsuya. Tapi Ayako tidak setuju dengan pendapat dari ayahnya. Ayako bilang bahwa keahlian Yakumo adalah sihir ilusi
sehingga Tatsuya kesulitan untuk melawannya. Melawan sihir ilusi dibutuhkan penyihir yang mahir menggunakan sihir gangguan mental. Dan Ayako bilang bahwa Tatsuya bukan tipe penyihir gangguan mental. Tatsuya adalah penyihir tipe serangan seperti dirinya. Jadi, jika Fumiya yang mahir menggunakan sihir gangguan mental, dia akan menjadi support yang sangat baik untuk Tatsuya. Mitsugu juga setuju dengan hal ini. Bahkan menurut Ayako, Fumiya bisa seimbang dengan Yakumo jika mereka bertarung 1 lawan 1. Ayako juga bilang, banyak anggota keluarga Kuroba yang juga telah mempelajari sihir ninjutsu dari klan ninja saingan dari klan Iga, yaitu klan Koga. Jadi Fumiya dengan bantuan dari keluarga Kuroba yang telah mempelajari ninjutsu akan sanggup menahan Yakumo. Dan itu akan memberikan peluang Tatsuya untuk mengejar Minoru. Tapi akhirnya Mitsugo memutuskan untuk memberitahu anak-anaknya. Alasan kenapa Mitsugo tidak bisa mengirimkan bantuan kepada Tatsuya. Mitsugo bilang bahwa itu semua adalah perintah dari Yotsubamaya. Dan Mitsugo tidak diberitahu alasannya. Ayako dan Fumiya sangat kaget karena mendengar hal itu. Mereka tidak tahu apa alasan kepala keluarga Yotsuba melarang siapapun dari Yotsuba untuk memberikan Tatsuya bantuan. Ayako lalu memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Maya tentang alasannya kenapa Yotsubamaya tidak mengizinkan memberikan bantuan kepada Tatsuya. Fumiya juga mengikuti Ayako untuk bertanya kepada Maya. Dan Mitsugo tidak menghentikan mereka berdua. Di tempat lain, Tatsuya dan Yakumo telah berpindah ke tempat yang jauh dari keramaian. Dan ini adalah tempat yang sangat luas seperti lapangan. Dan di tempat inilah Yakumo memutuskan untuk bertarung dengan serius dan menggunakan seluruh kemampuan penuhnya. Di sisi lain, Tatsuya juga memutuskan untuk bertarung dengan serius. Tatsuya awalnya tidak mau membunuh Yakumo hanya karena Minami. Tapi kali ini, dia terpaksa untuk bertarung dengan serius. Dan tidak peduli walaupun dia harus membunuh Yakumo. Baik Tatsuya dan Yakumo memutuskan untuk tidak saling mengalah. Di tempat lain, Ayako telah membuat panggilan kepada Yotsubamaya. Setelah telepon itu tersambung, Ayako pun langsung bertanya kepada Maya, kenapa Maya melarang seluruh keluarga untuk membantu Tatsuya. Maya pun lalu menjawab. Maya bilang, jika itu semua adalah permintaan dari Todo Aoba, sponsor utama keluarga Yotsuba. Ayako yang mendengar fakta itu, dia menjadi sangat terkejut. Bahkan Maya pun tidak mengira jika Todo Aoba begitu tertarik dengan masalah ini. Maya pun memerintahkan Ayako dan Fumiya untuk menahan dirinya untuk tidak ikut campur di pertempuran Tatsuya. Dan akhirnya percakapan pun selesai. Setelah telepon selesai, Maya mulai berbicara dengan Hayama. Dia bertanya ke Hayama apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Todo Aoba. Hayama pun bilang bahwa kemungkinan Todo Aoba ingin membersihkan negara ini dari parasit dan mengirim parasit itu keluar dari negara. Tapi Maya sebenarnya tidak setuju dengan pengusiran parasit. Maya lebih senang jika Tatsuya menghancurkannya saja. Maya juga tidak puas dengan permintaan dari Todo Aoba. Pembicaraan pun selesai. Di tempat lain, pertarungan serius antara Yakumo dan Tatsuya akan segera dimulai. Yakumo langsung memulai serangan dengan menggunakan sihir elemen. Yakumo memanfaatkan daun-daun yang berserakan dan membuat daun itu tajam seperti pisau, lalu menerbangkannya dengan sihir elemen angin dan menyerang Tatsuya dengan daun-daun itu yang bergerak secara leluasa di udara. Serangan itu pun berhasil mengenai lengan Tatsuya. Serangan itu ternyata cukup kuat
dan berhasil merobek Fred Switch yang Tatsuya gunakan. Tapi Tatsuya tidak tinggal diam. Tatsuya langsung mengaktifkan sebuah sihir yang dia dapatkan dengan meniru sihir orang lain. Sihir itu adalah sihir Gram Demolition tipe kontak, seperti milik Tomitsuka Hagane. Tatsuya berhasil menirunya saat dia melawan Tomitsuka saat itu. Saat serangan selanjutnya, Yakumo menyerang Tatsuya dengan sihir yang sama. Tapi semua serangan itu berhasil dihancurkan oleh Gram Demolition tipe kontak milik Tatsuya. Tapi saat itu juga Yakumo langsung menghilang dari pandangan Tatsuya. Tatsuya pun lalu mencoba mencari tanda-tanda kehadiran Yakumo. Tatsuya di sini memutuskan untuk tidak menggunakan elemental sight miliknya, karena Tatsuya tahu Yakumo memiliki teknik yang membuat elemental sight-nya tidak berguna. Tatsuya lalu merasakan kehadiran Yakumo dari bawah tanah. Tatsuya langsung melompat dan dalam sekejap tempat dia berdiri pun sudah terbakar dengan api yang sangat besar. Di sini Tatsuya menyadari jika Yakumo mampu menggunakan teknik sihir 5 hubungan Tonjutsu. Itu adalah teknik sihir dari jurus ninjutsu. Karena sebelumnya Yakumo menggunakan sihir angin dan sekarang dia menggunakan sihir api. Yakumo pun langsung mencoba menyerang Tatsuya dengan sihir api keduanya, dan Tatsuya berhasil menghentikannya dengan Gram Demolition. Lalu Tatsuya menebak bahwa selanjutnya Yakumo akan menggunakan sihir elemen tanah, karena teknik 5 hubungan Tonjutsu mengharuskan pengguna menggunakan sihir elemen secara berurutan, dan saat ini adalah gilirannya sihir elemen tanah. Dan Tatsuya pun langsung menggunakan kakinya yang sudah dilengkapi dengan sihir Demolition tipe kontak, dan langsung menghentikan serangan elemen tanah milik Yakumo dalam sekejap. Yakumo yang mengetahui itu, dia menjadi sedikit terkejut dan mengira jika Tatsuya sudah memiliki pengalaman melawan sihir 5 hubungan Tonjutsu. Yakumo tidak sampai di situ. Yakumo pun langsung menyerang Tatsuya lagi dengan sihirnya. Ribuan jarum terbentuk di arah atas kepala Tatsuya, lalu menghujani Tatsuya. Tapi untungnya Tatsuya masih sanggup untuk menghindarinya. Setelah itu, Tatsuya pun langsung mengeluarkan si Edi-nya dan langsung mengeluarkan sihir Mist Dispersion. Dan semua jarum yang sudah tertancap ataupun yang baru akan menyerang Tatsuya hilang dalam sekejap. Tatsuya saat ini terus mengamati dan menganalisa untuk mencari cara mengalahkan Yakumo. Yang saat ini Yakumo masih belum diketahui di mana posisinya. Tapi Tatsuya akhirnya menemukan jejak-jejak pesion dari mana asalnya semua sihir yang diserang ke arahnya berasal. Dan itu ternyata berasal dari sebuah pohon yang terlihat sangat mencurigakan. Tatsuya pun dalam sekejap langsung merapalkan sihir Mist Dispersion-nya dan mengarahkannya ke arah pohon itu. Dan dalam sekejap pohon itu pun menghilang. Dan akhirnya terlihatlah sosok Yakumo di balik pohon itu. Yakumo yang mengetahui posisinya sudah diketahui oleh Tatsuya. Dia terlihat sudah tidak bisa lagi untuk tetap tenang. Dia tampak tegang seperti tidak lebih dari seorang anak yang ditemukan saat bermain petak umpet. Tapi Tatsuya tidak peduli dengan ekspresi apapun yang ditunjukkan oleh Yakumo. Tatsuya hanya fokus untuk menyerang Yakumo yang sudah terlihat. Di tempat lain, di kapal selam koral, Raimon mengantarkan Minami dan Minoru untuk menemui perwira dari Stars. Satu-satunya orang yang masih tersisa dari kelompok parasit dari pasukan Stars. Dia adalah Letnan 1 Zospika. Dia adalah pasukan Stars bintang 1 seperti Arcturus dan yang lainnya yang telah dibunuh oleh Tatsuya. Setelah itu, Raimon mengantarkan Minami dan Minoru ke kamarnya. Raimon bilang bahwa kamar Minoru bersebelahan dengan kamar Minami. Tapi Raimon malah menggoda Minoru.
Raimon bilang apakah sebaiknya memberikan Minoru dan Minami satu kamar saja agar bisa tidur berdua. Tapi Minoru langsung membantahnya. Setelah itu, Minoru langsung bertanya ke Raimon, kemanakah tujuan mereka? Karena sampai saat ini, Minoru belum diberitahu tujuan oleh Raimon. Raimon pun langsung menjawab kalau mereka akan menuju ke Hermes Atoll. Di tempat lainnya, Tatsuya yang saat ini sudah menemukan lokasi Yakumo, Tatsuya langsung menyerangnya dengan pukulan. Tapi Yakumo juga berhasil menahan serangan itu. Dan dengan ini Tatsuya yakin jika itu adalah Yakumo yang asli. Tapi tiba-tiba Tatsuya dipukul dari belakang dan mengenai punggungnya. Dan itu adalah pukulan yang sangat keras. Karena serangan itu, Tatsuya akhirnya kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dengan posisi berlutut. Tapi serangan Yakumo tidak sampai di situ. Yakumo langsung menggerakkan pukulan keduanya dan itu mengarah ke tengkuk Tatsuya. Tapi Tatsuya mencoba untuk menghindarinya. Dan serangan itu lalu mengenai kepala Tatsuya. Tapi untungnya saat itu Tatsuya menggunakan helm dari Fred Suite-nya. Karena serangan itu Tatsuya terpental. Setelah itu Tatsuya bangkit dan melepaskan helmnya yang sudah rusak. Tatsuya di sini menyadari jika Fred Suite dan helmnya tidak akan mampu melindunginya dari serangan Yakumo. Tatsuya yang saat ini sudah tidak menggunakan pelindung kepala. Dia langsung menyerang Yakumo yang ada di hadapannya dengan tinjunya. Tapi sebelum Tatsuya menyerangnya, Tatsuya menyadari jika itu hanya ilusi. Tatsuya pun langsung menghentikan serangannya dan mencoba melacak di mana Yakumo berada. Tidak lama, Tatsuya pun berhasil melacak Yakumo dan menyentuh baju Yakumo. Setelah itu, semua sihir ilusi yang Yakumo buat hilang dalam sekejap. Sebenarnya di sini, Tatsuya sudah menambahkan sihir Gram Demolition di jarinya. Jadi saat Tatsuya menyentuh si pengguna sihir, maka sihir dari orang itu akan hancur. Tapi Yakumo membalas dan mencoba menyerang Tatsuya dengan tendangannya. Tatsuya pun terpaksa harus menghindar. Lalu Yakumo kembali menghilang. Tatsuya sedikit kaget dengan serangan Yakumo tadi. Tatsuya merasa jika serangan itu berbeda dengan serangan yang sebelumnya. Tatsuya merasa jika serangan itu terlalu cepat dan mustahil untuk menyerang dalam posisi seperti itu. Lalu Tatsuya curiga kepada Yakumo. Tatsuya berpikir jika Yakumo menggunakan sihir Direct Pain. Tatsuya tidak berpikir bahwa ada orang lain selain Fumiya yang dapat menggunakan Direct Pain. Tapi Tatsuya terus menganalisa dan Tatsuya menyadari jika sihir yang digunakan Yakumo bukanlah Direct Pain. Lalu Yakumo berbicara kepada Tatsuya jika sihir ini adalah salah satu sihir ninjutsu. Namanya adalah Gishin Anki. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba serangan muncul dan menyerang perut Tatsuya. Dan serangan itu membuat Tatsuya mundur beberapa langkah ke belakang. Tatsuya saat ini merasa jika dirinya sudah terpojok oleh Yakumo. Karena Tatsuya tergesa-gesa untuk mengalahkan Yakumo. Akhirnya Tatsuya pun memutuskan untuk tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan Tatsuya mulai menganalisa dan mencari cara untuk tidak tertipu lagi oleh teknik-teknik milik Yakumo. Tapi Yakumo tidak tinggal diam. Yakumo terus mencoba untuk menyerang Tatsuya dengan sihir-sihir ilusi miliknya. Tapi Tatsuya memanfaatkan setiap serangan Yakumo dan Tatsuya mengamati cara kerja sihir-sihir dari Yakumo. Pertarungan Tatsuya dan Yakumo pun saat ini menjadi sangat sengit. Tapi Tatsuya akhirnya berhasil menemukan alasannya kenapa Tatsuya selalu kewalahan menghadapi ilusi-ilusi dari Yakumo. Tatsuya menyadari jika ilusi-ilusi itu didekomposisi, maka dalam sekejap ilusi itu akan dibangun ulang. Berbeda dengan dekomposisi Tatsuya,
yang membutuhkan rapalan ulang dan butuh waktu beberapa detik. Dan akhirnya Tatsuya menemukan cara untuk menghancurkan ilusi sekaligus melukai Yakumo, yaitu dengan meniadakan penundaan waktu dekomposisi menjadi 0, sehingga itu tidak akan membiarkan waktu untuk ilusi Yakumo dibangun ulang. Tatsuya lalu menggunakan elemental sight miliknya dan menemukan ada 9 bayangan ilusi milik Yakumo, dan salah satunya adalah yang asli. Tapi jika Tatsuya fokus untuk menghancurkan ilusi, maka Tatsuya akan terkena serangan dari Gishin Anki milik Yakumo. Tapi Tatsuya memutuskan untuk berkorban dengan merelakan dirinya terkena serangan. Dan benar saja, Yakumo langsung menyerang Tatsuya dengan Gishin Anki, dan Tatsuya terkena serangan itu. Tatsuya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi Tatsuya mengabaikan rasa sakit itu dan langsung membuat sihir dekomposisi dan mengarahkannya ke bahu 9 bayangan Yakumo, yang salah satunya adalah Yakumo yang asli, dan telah meniadakan penundaan waktu dekomposisi menjadi 0, sehingga jika Yakumo terluka, dia tidak akan lagi bisa untuk bertarung karena ilusi-ilusinya sudah dihancurkan. Serangan itu pun langsung mengenai 9 bayangan Yakumo, dan ilusi-ilusi itu langsung menghilang dalam sekejap. Dan juga Yakumo yang asli juga terluka karena serangan itu. Bahu Yakumo tembus oleh serangan Tatsuya dan membuat Yakumo jatuh berlutut. Tatsuya pun langsung menuju ke tempat Yakumo yang saat ini sedang terluka. Dan Tatsuya pun langsung menodongkan tangannya yang sudah berisi sihir dekomposisi ke leher Yakumo yang sudah tidak berdaya dan siap untuk diluncurkan. Jika itu diluncurkan, maka leher Yakumo pasti akan terputus. Setelah itu Tatsuya mengatakan jika ini adalah akhir bagi Yakumo. Yakumo yang menyadari jika dia sudah kalah, dia bilang ke Tatsuya dia mengakui dirinya sudah kalah dari Tatsuya. Lalu dalam sekejap, niat membunuh dari Tatsuya akhirnya menghilang karena Yakumo sudah menyerah. Setelah itu, Tatsuya langsung mengaktifkan elemental sight-nya dan mencoba melacak keberadaan Minami. Dan ternyata Tatsuya menyadari jika Minami sudah berada di luar perairan teritorial milik Jepang. Dan jika Tatsuya memaksa untuk mengikutinya, itu akan memicu konflik internasional. Dan akhirnya Tatsuya memutuskan untuk menyerah soal Minami. Lalu Tatsuya langsung menyembuhkan bahu Yakumo yang terluka dengan sihir restorasi. Dan luka-luka yang ada di bahu Yakumo menghilang dalam sekejap. Yakumo pun lalu berterima kasih kepada Tatsuya. Di antara Yakumo dan Tatsuya saat ini sudah tidak ada rasa permusuhan lagi. Tatsuya lalu bertanya kepada Yakumo, kenapa Yakumo mencegah Tatsuya untuk menyelamatkan Minami. Yakumo akhirnya setuju untuk memberitahu Tatsuya. Yakumo bilang bahwa di negara ini ada satu organisasi yang tidak menginginkan sampah di negeri ini, dan mereka menginginkan sampah itu untuk dibuang daripada disegel. Yakumo juga bilang bahwa di negeri ini orang-orang dari organisasi itu tidak memiliki jabatan di pemerintahan, tapi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan orang itulah yang menyuruh Yakumo untuk membiarkan Minoru keluar dari Jepang. Dengan kata lain, membuang Minoru keluar Jepang, karena orang-orang menganggap bahwa Minoru sudah menjadi aib untuk negeri ini. Dan satu-satunya cara untuk membersihkannya adalah dengan membuangnya. Dan Yakumo memberitahu Tatsuya bahwa salah satu orang dari organisasi itu adalah Todo Aoba. Setelah itu, pembicaraan pun selesai dan Tatsuya pergi meninggalkan Yakumo. Oke guys, pembahasan gua di volume ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang.
Oke, see you next time di video selanjutnya. Bye bye.